Ketemu lagi dengan saya. Kali ini kita akan memberikan informasi terupdate ya tentang DNA Pro, DNA Ku maupun DNA Academy ya. Sebelumnya kita sampaikan update terbaru tentang DNA Pro. Jika kalian belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami. Subscribe ini adalah gratis, walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat yang sangat luar biasa sekali dari channel ini ya. Oke, sebagaimana kita ketahui ya, tanggal 14 Maret ya kemarin itu adalah janji daripada DNA Pro untuk pencairan ya secara withdrawal, yaitu jadi semuanya bisa ditarik semuanya ya. Itu berdasarkan persepsi orang-orang yang jadi member DNA Pro, tapi kenyataannya masih ada kendala gitu ya. Baru bisa perubahan di kabinet tanggal 14 tersebut ternyata tidak withdrawal. Lalu perubahan kabinet akan terjadi status dari unpaid menjadi paid ya di hari Selasa tanggal 15 Maret tahun 2022. Tapi dari sekian janji manisnya tersebut ternyata tidak ada yang unpaid, ada yang paid. Katanya juga sudah ada pencairan, tapi lebih banyak di grup-grup menyatakan belum ada pencairan. Kita lihat pencairan daripada DNA Pro pada hari tersebut ya. Itu adalah bukti-bukti yang menyatakan sudah cair ya. Bahkan di informasinya juga Daniel AB juga menyatakan bahwa itu sudah cair sekitar 15% ya. Tapi itu betul atau tidak kita tidak tahu ya, karena di situ juga DNA Pro tidak pernah memberikan data realnya siapa-siapa yang cair, si A, si B, si C ya, juga nggak jelas ya buktinya ya. Tapi kenyataannya banyak juga yang tidak cair hari itu ya, sampai detik ini. Bahkan dia pergi jalan-jalan sama keluarganya, informasinya ke Turki ke Rusia. Nah, informasi yang terbaru di sini menyatakan bahwa Daniel AB ya, itu isunya dia berangkat ke Rusia nggak bisa, ketolak ya, karena ada perang atau apa gitu ya. Walaupun kita sudah tahu ya, waktu dia memperlihatkan daripada tiketnya aneh gitu. Anehnya apa? Rusia itu sedang perang kok memasukkan sipil ke sana gitu ya, karena aneh itu. Tapi memang informasi update terbaru ini belum disampaikan klarifikasinya oleh pihak DNA Pro maupun Daniel AB ya. Tapi isu-isu yang tersebar memang ketolak ke Rusia. Pertanyaannya ya, apakah pihak Daniel AB nanti informasinya kan ketolak dari Rusia, dia akan kembali ke Indonesia seminggu ya. Jadi kalau kemarin itu ke Rusia itu katanya tanggal 18 Maret, berarti dia akan ke Indonesia seminggu lagi gitu ya. Yang menjadi pertanyaan, apakah dia kembali ke Indonesia, dia akan membawa uang triliunan rupiah untuk dibuat WD bagi para member DNA Pro, atau
dia ngapain? Apakah akan bikin janji lagi dengan alasan dia ketolak karena ada perang, sehingga rencananya Daniel AB untuk withdraw di brokernya, walaupun informasi yang kita terima broker Alpha Success Corporation sudah membantah ya, tidak ada hubungan dengan DNA Pro, dan kita juga sudah tahu bahwa kalau benar-benar trading itu adalah withdrawnya bisa dicairkan, dan kita pun juga tahu pihak pemerintah Indonesia juga tidak melakukan pending daripada withdraw ya, dan kita pun juga tahu bahwa ketika memasukkan uang dalam bentuk rupiah ke dolar lalu di trading yang dalam dolar, pasti pencairannya bukan berupa kripto tetapi tetap dolar lalu dirupiahkan. Kan di sini pihak DNA Pro akan mencairkan dalam bentuk USDT. USDT itu adalah mata uang kripto ya, dianggap aja seperti dolarnya yang biasa kita pegang ya, seperti itu. Apakah dia kembali nanti hanya memberikan janji lagi gitu ya? Di sini memang sebenarnya kalau kita berbicara kasar gitu ya, sebenarnya kita sudah dibodohi mentah-mentah gitu ya guys ya. Kenapa saya mengatakan dibodohi mentah-mentah? Dalam berbisnis yang dipegang itu adalah omongan, ketepatan janji gitu ya. Kalau kita lihat janji-janji yang dilakukan oleh DNA Pro, terutama yang disampaikan oleh Daniel AB, itu sudah lebih dari 3 kali kalau kita telusuri. Dari awalnya ada kebijakan pemerintah dan yang DNA Pro masuk ilegal, itu kan dia sudah memberikan janji-janji manis dengan alasan A, B, C dan sebagainya gitu ya. Tapi kenyataannya DNA Pro di hari Senin tersebut juga tidak cair WDO-nya gitu ya. Terus hari Selasa ada informasi yang menyatakan bukti-bukti ada yang cair, tapi di grup-grup banyak sekali yang menyatakan belum pahit, belum cair dan sebagainya gitu ya. Terus Daniel AB juga menyatakan baru 15%, berarti kurang 85%. Itu sudah aneh kan? Jadi kalau kita mau telusuri banyak hal yang sebenarnya ya seperti itu gitu ya. Kita dibodohi mentah-mentah gitu ya. Memang kalau beneran itu adalah trading, otomatis bisa dicairkan dengan cepat gitu ya. Karena kalau bukan trading ya seperti itu, gali lubang, uang yang dibayar, keuntungan yang dibayar ke member adalah hasil dari member baru. Sedangkan detik ini, sekarang ini jenis DNA Pro itu kan vakum untuk mencari member ya, otomatis tidak ada uang dipakai untuk mencairkan gitu ya. Jadi Daniel AB nanti kembali ke Indonesia ya, kemungkinan besar ya nggak akan WDO ya, karena nggak ada uangnya gitu ya. Jadi kemungkinan besar ya dia akan memberikan janji-janji palsu, atau bisa jadi dia akan ditangkap polisi, bisa jadi gitu ya. Kayak kasusnya siapa itu, Binomo tersebut gitu ya, yang ke Turki. Setelah ke Turki dia menyerahkan diri gitu ya. Apakah Daniel AB seperti itu? Apakah dia akan kembali hanya memberikan janji lagi, atau semoga aja ya dia memang pulang membawa uang yang sangat banyak, triliunan, sehingga member-member DNA Pro itu bisa dicairkan ya. Tapi kita teman-teman yang jadi member DNA Pro ya harus siap-siap mental ya. Anda harus bergerak untuk melaporkan ke kepolisian, dan Anda juga harus
sadar sesadar-sadarnya untuk ikhlas jika seandainya DNA Pro tidak membayar Anda ya. Dan saya doakan semoga kalau nggak terbayarkan Anda dapat rezeki di tempat lain. Itu aja informasi saya, semoga selalu happy dan sukses, amin.